Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, pada pagi hari ini Memhar akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin terputus karena signalnya kurang bagus ya anak-anak ya. Memhar akan terangkan mengenai kebiasaan yang baik saat menulis. Coba kalian perhatikan baik-baik. Memhar akan bacakan. Kebiasaan yang baik diterapkan saat menulis. Tujuannya agar kesehatan tubuh tidak terganggu. Pilihlah tempat yang terang saat menulis. Pastikan posisi menulis kita adalah posisi yang benar. Duduklah dengan posisi badan tegak, tidak bungkuk. Pastikan jarak antara buku dan mata tidak kurang dari 30 cm. Itu sikap membaca yang benar. Perhatikan juga di halaman 66. Di situ ada gambar yang menunjukkan sikap membaca atau menulis yang kurang baik dan menulis atau membaca buku yang baik. Coba kalian perhatikan gambar yang bagian atas. Mem akan bacakan, mempraktekkan kebiasaan yang baik saat menulis. Kalian harus mempraktekkan kebiasaan hidup sehat di mana saja dalam kegiatan dan dalam setiap kegiatan. Maksudnya, jika kalian di sekolah atau di rumah, sikap membacanya harus yang benar. Misalnya kalau di perpustakaan nanti kita masuk ya. Kita membaca di perpustakaan. Sikap membaca yang baik yaitu apa? Tidak boleh sambil tidur, tapi harus duduk, cari tempat yang terang. Melanjutkan. Misalnya kebiasaan yang baik saat menulis, baik di rumah maupun di sekolah. Tujuannya agar terjaga kesehatan tubuh kita. Berikut contoh kebiasaan yang tidak baik saat menulis. Kalian perhatikan gambarnya. Anak yang menulis sambil tiduran merupakan contoh kebiasaan atau sikap yang tidak baik. Nah, ini tidak boleh kalian lakukan karena kebiasaan ini bisa mengganggu apa? Penglihatan kita, mata kita jadi rusak. Nanti kalau kalian membaca di papan tulis tidak bisa jelas karena sering membaca sambil tiduran. Ya anak-anak ya, atau menulis sambil tiduran. Itu merupakan kebiasaan yang tidak baik. Untuk anak-anak yang membacanya sambil tiduran, meminta tolong duduk yang baik kalau saat menulis maupun membaca. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk sikap menulis yang benar? Ini tugas ini kalian isi dengan cara mencentang sikap duduk yang benar atau yang baik dan disilang
untuk sikap duduk yang tidak baik atau tidak benar. Setelah itu, kalau sudah dikerjakan, kalian foto terus kirim ke Google Classroom atau ke GJ. Ya anak-anak ya. Kita lanjutkan mengenal bentuk bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar adalah bangun yang memiliki unsur panjang dan lebar. Misalnya persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Untuk segitiga Memhar punya contohnya seperti ini. Untuk lingkaran Memhar punya contohnya seperti ini. Ini salah satu contoh bangun datar. Terus apa lagi? Ini juga termasuk bangun datar. Apa ini namanya? Persegi panjang. Ya, ini namanya persegi panjang. Karena mempunyai sisi panjang dan lebar. Panjang yang atas sama dengan panjang yang bawah. Lebar sebelah sini, ya, lebar sebelah sini sama dengan lebar sebelah sini. Yo. Panjangnya sama dengan yang atas sama yang bawah. Yang sebelah kanan sama dengan yang sebelah kiri. Yo, perhatikan ya. Di situ juga ada gambarnya di halaman 67. Ya, gambar A. Oke. Mem lanjutkan dengan bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Mem akan memberikan contoh ini. Ini contohnya yaitu penghapus. Mem kasih contoh penghapus. Mana panjangnya? Ini panjangnya, ini lebarnya, dan ini tingginya. Tinggi penghapus berapa? Ini namanya tinggi. Ini lebar, ini panjang. Ya anak-anak ya. Nah. Selain bentuknya seperti balok, ya, Memhar juga punya lain yaitu berbentuk bola. Bola ini termasuk salah satu contoh bangun ruang. Ya. Oke. Tidak hanya itu, bangun ruang ada juga kubus. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, kubus. Ini namanya balok. Yang panjang ini namanya balok. Bisa perhatikan, dilihat ya dengan seksama. Ini namanya balok. Ini namanya kubus. Ini yang bawah ini namanya tabung. Ini namanya tabung. Ini namanya seperti apa? Kaleng susu atau kaleng roti. Kalau kalian punya di rumah. Kaleng roti tenggo atau apa aja ya. Terus ini bentuknya ini. Kenapa kok ada begininya? Ini karena bentuknya seperti bola. Seperti bola ini. Ya anak-anak ya. Nah. Oke. Bukan lingkaran. Kalau lingkaran tadi kan bangun datar. Tapi kalau bola ini termasuk bangun ruang. Ini termasuk bangun ruang. Beda ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kalian buka di halaman 68. Perhatikan juga gambar dari bangun balok. Bangun balok ini memiliki sisi yang sama. Yo, sisinya yang mana? Ini namanya sisi 1, bawah ini 2. Ya, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sisinya ada 6. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 12. Coba kita hitung ya. 1, 2. Bisa kelihatan anak-anak? Yo, perhatikan ya. Rusuknya ada berapa? Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya.
8, 9, 10, 11, 12. Yuk, perhatikan lagi kalau kurang jelas. 1, perhatikan ya, 1 atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya anak-anak. Untuk balok dan kubus ini sama. Ya, sama memiliki apa? Rusuk 12, sisinya juga sama, ada 6. Ya. Oke, Mem lanjut ya. Bedanya kalau di kubus ini ukurannya sama. Sedangkan di balok antara yang depan dengan yang samping ini beda karena ini panjang, ini lebar. Lebarnya ini panjangnya, yang di titik ini namanya lebar. Ini namanya lebar ya. Ini namanya lebar. Lebar, ini panjangnya beda. Kalau di balok beda. Kalau di kubus sama semua ukurannya. Misalnya kalau 6 ya 6 semua. Ya. Tuh, oke. Kita lanjutkan di bola. Nah, perhatikan. Kalau bola, tahukah kamu bola ya? Ini bola tadi, bola. Nah, ini bola. Tadi itu termasuk bangun ruang. Lanjut dengan tabung yang tadi seperti ini. Tabung ini mempunyai apa? Bentuk ukuran yang sama, antara yang atas ini dengan yang ini sama. Tidak ada yang atasnya segitiga, yang bawahnya lingkaran. Itu bukan tabung. Kalau tabung berarti atasnya lingkaran, bawahnya juga lingkaran. Antara alas dan tutup ini sama. Ya. Oke, nah itu yang bisa jelaskan sekilas supaya kalian tahu mana itu tabung, mana itu balok, mana ini kubus, mana bola yang termasuk bangun ruang. Dan yang termasuk bangun datar tadi apa? Persegi panjang, segitiga, dan lingkaran, atau ada lagi persegi 4, yaitu berarti kotaknya sama, ukurannya sama. Itu namanya persegi 4. Bukan persegi panjang, kalau persegi panjang beda, antara lebar dan panjang beda. Tapi kalau persegi 4 semua sisinya sama. Ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 69, menceritakan pengalaman saat bersama keluarga. Di sini ada contoh keluarga Siva. Memhar akan coba bacakan, kalian perhatikan baik-baik. Hari Minggu, Siva berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambah gambar bunga. Kakak mewarnai dengan krayon. Siva senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Terus kita akan lanjut di halaman 70. Pada halaman 70 masih ingatkah kalian pelajaran yang kemarin, yaitu bermain tarik-menarik, yaitu gerak non-lokomotor, gerak tidak berpindah tempat. Kita lanjut di yang bagian B. Posisi cahaya saat menulis. Masih ingatkah posisi duduk yang tepat?
Lakukan dengan baik. Letakkan bukumu di atas meja. Pegang pensil atau pensil dengan benar. Pegang pensil dengan benar. Lihat, contohnya pulpen. Tapi ini kalian anggap pensil ya. Kalian anggap pensil, pegangnya gini. Jaga jarak mata dengan buku. Pilih tempat yang terang. Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita sehat, terutama mata kita. Ya. Coba perhatikan lagi di halaman 71. Coba amati sikap duduk teman kalian saat menulis. Sikap teman kalian yang sikap duduknya baik, sikap teman kalian yang duduknya kurang baik. Apa ciri sikap duduk teman kalian tersebut? Tulis hasil pengamatan kalian pada kolom berikut. Ini kalian ganti karena kalian di rumah tidak bisa mengamati. Kalian ganti nomor 1 itu ayah. Ditulis nama anggota keluarga. Di situ ada nomor nama anggota keluarga. Terus sikap duduk baik tidak baik. Contoh sikap duduk. Perhatikan. 1 ayah, 2 ibu, 3 kakak atau adik boleh terserah. Atau saudara boleh. Nah, kalian tulis dan kerjakan kemudian kirim ke Google Classroom. Itu aja. Lanjut membuat gambar dengan teknik mencetak jari kita. Kalian gambar jari kita di buku gambar ya, di buku gambar. Kalian gambar seperti contoh, di sini ada gambar contohnya di buku. Kemudian kalian warnai dengan bagus. Setelah itu kirim, difoto dulu, kirim ke GJ. Setelah itu dikumpulkan di sekolah. Lanjutnya kita akan membuat gambar cetak, kita akan membuat masih gambar cetak. Tetapi kita praktekkan besok pada hari Senin. Tolong disiapkan pelepah daun pisang dan dan buah belimbing. Kita akan membuat gambar cetak dari pelepah daun pisang dan buah belimbing. Tolong disiapkan 1 untuk hari Senin. Tolong disiapkan untuk hari Senin, yaitu boleh di buku gambar atau di kertas buffalo warna putih. Terus 2 cat air. 3 bahannya yaitu apa? Pelepah daun pisang dan buah belimbing. Kita akan praktek pada hari Senin. Kalian mempraktekkan di rumah, member di sekolah. Kita akan praktek bersama-sama untuk membuat hasil karya dari kalian semuanya. Setelah itu, kalau sudah selesai, sudah kering, besok akan kita kumpulkan. Jadi pengumpulannya berbarengan dengan membuat gambar cetak jari. Ya, dikumpulkan bareng dengan gambar cetak jari. Jadi mengumpulkan 2 gambar cetak. Ya. Oke. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas membuat hasil karya dari kulit jagung, minta tolong sekalian besok dikumpulkan saat mengumpulkan gambar cetak, serta yang belum mengumpulkan map kancing segera dikumpulkan ya, karena hasil karya kalian nanti akan dimasukkan ke dalam map kancing. Kalau hasil karya kalian tidak ada map, nanti takutnya hilang ya anak-anak ya. Minta tolong member sekali lagi
yang belum mengumpulkan tugas membuat bunga atau hasil karya yang dari daun dari kulit jagung dan map kancing. Ada beberapa anak yang masih belum mengumpulkan, ya minta tolong dikumpulkan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Besok di hari Senin kita akan praktek membuat gambar cetak dari alat pelepah daun pisang dan buah belimbing. Selamat siang, sampai jumpa besok. Dadah.